Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Fikramnanta dari 2SA02. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari zaman kerajaan tentang Perang Bubat dan dampaknya kepada Majapahit. Cerita ini dari mata kuliah Basic Acting, Stage and Production. Langsung saja ke ceritanya. Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi pada abad ke-14, yaitu pada masa pemerintahan Raja Majapati Hayam Wuruk. Perang terjadi akibat perselisihan antara Majapahit Gajah Mada dan Majapahit Prabu Maharaja Linggabuana dan Kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat, yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri Putri Dyah Pitaloka Citaresmi dari negara Sunda. Konon, ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya sebuah lukisan sang putri di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu bernama Sungging Prabangkara. Alasan umum yang dapat diterima adalah Hayam Wuruk memang berniat memperistri Dyah Pitaloka dengan didorong alasan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Atas restu dari keluarga kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Dyah Pitaloka. Upacara pernikahan rencananya akan dilangsungkan di Majapahit. Pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan, terutama Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki. Selain itu, ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya di antara dengan cara menguasai kerajaan Dompu di Nusa Tenggara. Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit. Menurut Kidung Sundayana, timbul niat Majapahit Gajah Mada untuk menguasai kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan, hanya kerajaan Sunda lah yang belum dikuasai. Dengan maksud tersebut, Gajah Mada membuat alasan untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggerahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut, mengingat Gajah Mada dalam Majapahit yang diandalkan Majapahit pada saat itu. Kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini akhirnya dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula. Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Linggabuana menolak tekanan itu. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dan pasukannya yang berjumlah besar melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut serta dalam kunjungan itu. Tradisi menyebutkan sang putri Dyah Pitaloka dengan hati berduka melakukan bela pati, bunuh diri, untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Tindakan ini mungkin diikuti oleh segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta ksatria, tindakan bunuh diri ritual dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur.
Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka. Akibat dari peristiwa tersebut, Hayam Wuruk meratapi kematian di Pitaloka. Hayam Wuruk menyesalkan tindakan ini dan mengirim utusan dari Bali yang saat ini berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda. Hayam Wuruk dengan Gajah Mada hubungannya menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tantangan kecurigaan dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit karena tindakan dianggap ceroboh dan gegabah. Tragedi ini merusak hubungan kenegaraan antara dua negara dan terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian. Hubungan Sunda Majapahit tidak pernah pulih seperti sedia kala. Sekian dari saya, Muhammad Faris Fikramananta, untuk tugas Basic Acting Stage and Production tentang storytelling. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.